Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, jika kata demi kata ini sampai ke relung hatimu, maka yakinlah, ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang mau mendengar, dan dengan kesediaan untuk merenung sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Mungkin selama ini engkau merasa berbeda. Merasa tidak sepenuhnya cocok dengan keramaian, tidak nyaman dengan kepalsuan, dan lelah dengan percakapan yang dangkal. Ada hari-hari di mana engkau bertanya dalam diam, mengapa hidup terasa berat, padahal aku tidak berniat menyakiti siapapun? Ada malam-malam panjang ketika air mata jatuh tanpa suara, bukan karena dunia terlalu kejam, tetapi karena hatimu terlalu jujur untuk berpura-pura. Dan seringkali, justru orang-orang yang paling tuluslah yang harus belajar kuat dalam kesendirian. Ketahuilah, tidak semua jiwa diciptakan untuk hidup dalam kebisingan. Tidak semua hati ditakdirkan untuk nyaman di tengah sorak-sorai. Ada jiwa-jiwa tertentu yang energinya begitu halus, begitu dalam, sehingga dunia yang keras ini terasa terlalu kasar baginya. Jiwa-jiwa seperti ini seringkali dijaga, bukan oleh tembok tinggi, bukan oleh manusia, melainkan oleh alam itu sendiri, atas izin Allah. Mereka dijauhkan dari banyak hal bukan karena dibenci, tetapi karena dilindungi. Mereka tidak selalu dipahamkan kepada semua orang, karena tidak semua orang siap menerima kedalaman yang mereka bawa. Barangkali engkau termasuk di antaranya. Jiwa yang sering merasa terlalu bagi dunia, terlalu peka, terlalu peduli, terlalu dalam. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dunia yang terlalu tergesa, terlalu bising, dan terlalu sibuk menutup mata dari suara hati. Maka jangan heran jika langkahmu sering terasa lambat, jalur hidupmu terasa sepi, dan prosesmu terasa panjang. Semua itu bukan hukuman. Itu adalah penjagaan. Di Nusantara, tanah yang kaya akan ruh alam dan kearifan, penjagaan semacam ini terasa begitu nyata. Gunung, laut, hutan, angin, hujan, semuanya seolah menjadi saksi bisu perjalanan jiwa-jiwa terpilih yang tidak diberi kekuatan untuk menguasai, melainkan kelembutan untuk memahami. Jiwa yang energinya tidak memaksa, tetapi mengalir. Jiwa yang tidak menuntut dunia untuk berubah, tetapi terlebih dahulu membersihkan dirinya sendiri. Jiwa yang belajar diam agar tidak melukai, belajar menjauh agar tidak terkuras, dan belajar sabar agar tidak kehilangan cahaya. Namun, jalan ini tidak mudah. Ada kesepian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rindu yang tidak tahu harus ditujukan kepada siapa. Ada doa-doa yang hanya berani dipanjatkan dalam sujud paling dalam, ketika dunia sudah tidur dan hanya Allah yang terjaga. Dan di saat-saat itulah, seringkali engkau merasa seakan tidak ada yang melihat perjuanganmu. Tidak ada yang benar-benar memahami lelahmu. Tidak ada yang menyadari betapa besar usaha yang telah kau lakukan hanya untuk tetap menjadi orang baik. Jika perasaan itu pernah singgah di hatimu, dengarkan baik-baik, Allah melihatmu. Allah mendengarmu. Allah tidak pernah lalai dari air mata yang jatuh di sepertiga malam, dari kesabaran yang kau simpan tanpa saksi, dari kebaikan yang kau lakukan tanpa tepuk tangan. Bahkan ketika manusia menjauh, alam tetap menjaga. Bahkan ketika dunia menolak, takdir tetap memeluk. Karena itulah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu melakukan satu hal yang sederhana namun penuh makna. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita semua untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan juga Anda bisa menuliskan doa dan harapan hajat Anda semua agar bisa kita aminkan secara bersama-sama. Jangan ragu menuliskan hajatmu, sekecil apapun menurutmu. Kadang, doa yang paling sederhana justru paling dekat dengan pengabulan. Semoga setiap sholawat yang kau tulis menjadi cahaya. Semoga setiap doa yang kau panjatkan menjadi jembatan. Semoga setiap harapan yang hampir padam kembali menyala. Dan semoga, melalui pertemuan kita di ruang ini, Allah menghadirkan ketenangan yang selama ini kau cari. Saudaraku, jika hidupmu terasa tidak biasa, mungkin karena memang engkau tidak ditakdirkan untuk menjadi biasa. Jika jalanmu terasa berbeda, mungkin karena misimu tidak sama dengan kebanyakan orang. Ada hikmah di balik setiap keterasingan. Ada rahasia di balik setiap penjagaan. Dan ada alasan mengapa energimu tidak dibiarkan bersentuhan dengan sembarang jiwa. Pada bagian selanjutnya,
Kita akan mulai membahas lebih dalam tentang tanda-tanda dan makna dari penjagaan ini, tentang mengapa energi tertentu dijaga oleh alam, tentang mengapa tidak semua orang siap menerimanya, dan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi anugerah sekaligus ujian ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Bukan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk merasa paling benar, tetapi untuk lebih mengenal diri dan semakin dekat kepada Allah. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, izinkan saya mendoakanmu. Ya Allah, untuk siapapun yang menonton dan membaca ini dengan hati yang lelah, lapangkanlah dadanya. Untuk jiwa yang sedang patah, kuatkanlah. Untuk hati yang merasa sendirian, hadirkanlah rasa cukup. Jika mereka sedang diuji dengan kesepian, jadikan kesepian itu jalan untuk mengenal MU lebih dekat. Jika mereka sedang diuji dengan kesabaran, berilah mereka pahala tanpa batas. Jika mereka menyimpan hajat yang belum terucap, kabulkanlah dengan cara MU yang paling indah, pada waktu MU yang paling tepat. Semoga langkah mereka diterangi. Semoga hatinya dijaga. Semoga energinya tetap bersih. Dan semoga, pada akhirnya, kita semua dikumpulkan dalam rahmat dan ampunan MU. Amin ya Rabbal Alamin. 1. Mereka merasakan cahaya jiwamu sebelum sempat menyentuhnya. Ada jenis kehadiran yang tidak perlu banyak kata untuk bisa dirasakan. Jiwa seperti ini memancarkan ketenangan yang sunyi, tidak mencolok, tidak memaksa, namun diam-diam menyentuh ruang terdalam hati orang lain. Banyak yang merasakannya tanpa tahu dari mana asalnya. Saat berada di dekatmu, mereka merasa lebih tenang, lebih jujur dengan dirinya sendiri, seolah-olah beban hidup sedikit terangkat. Namun justru karena mereka merasakan cahaya itu lebih dulu, rasa takut kehilangan pun muncul. Mereka belum pernah benar-benar memilikimu, belum pernah berada dalam ikatan yang jelas, tetapi batin mereka sudah lebih dulu terikat. Dan keterikatan batin tanpa kesiapan tanggung jawab sering berubah menjadi ketakutan. Mereka takut jika cahaya itu pergi, karena tanpa sadar mereka telah menggantungkan ketenangan pada kehadiranmu, bukan pada keberanian mereka sendiri untuk berjuang. 2. Kedalaman jiwamu membuat mereka merasa tidak cukup pantas. Tidak semua orang siap berhadapan dengan jiwa yang dalam. Kedalaman bukan tentang kecerdasan semata, melainkan tentang kejujuran pada diri sendiri, tentang keberanian menghadapi luka, tentang kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal memiliki, tetapi juga menjaga. Ketika seseorang melihatmu, mendengarmu, atau merasakan caramu memandang hidup, mereka seperti bercermin. Disitulah rasa takut mulai tumbuh. Mereka takut kehilanganmu karena di saat yang sama mereka takut tidak cukup baik untukmu. Takut tidak mampu menyamai kedalamanmu, takut tidak sanggup menjaga kejujuranmu, takut jika suatu hari kamu menyadari bahwa mereka belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka ketakutan itu hadir bahkan sebelum mereka berani melangkah. 3. Mereka merasakan nilaimu lebih cepat daripada keberanian mereka. Ada orang yang mampu mengenali nilai, namun tidak mampu memperjuangkannya. Mereka tahu kamu berharga, mereka tahu kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa digantikan, namun keberanian mereka tertinggal jauh di belakang kesadaran itu. Jiwa seperti ini seringkali membuat orang lain sadar bahwa kehilanganmu akan menjadi penyesalan besar. Maka sebelum benar-benar memiliki, mereka sudah dihantui ketakutan. Takut jika kamu pergi lebih dulu, takut jika kamu dipilih oleh seseorang yang lebih siap, lebih berani, lebih tulus. Ketakutan ini bukan karena cinta yang matang, tetapi karena kesadaran yang tidak diiringi tindakan. Mereka ingin memilikimu, namun tidak siap membayar harga dari tanggung jawab. 4. Kehadiranmu membangunkan luka lama yang belum sembuh. Jiwa yang lembut dan tulus seringkali menyentuh luka-luka lama orang lain. Bukan karena kamu berniat membuka luka itu, tetapi karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada rasa aman yang dulu pernah hilang. Saat mereka merasa nyaman denganmu, kenangan lama muncul, luka yang belum sembuh kembali berdenyut. Disitulah rasa takut kehilangan tumbuh. Mereka takut kehilanganmu karena kehadiranmu telah menjadi semacam obat sementara bagi luka mereka. Namun karena luka itu belum benar-benar sembuh, mereka tidak berani mendekat sepenuhnya. Mereka takut terluka lagi, takut gagal lagi, takut mengulang rasa sakit yang sama. Maka mereka memilih berada di ambang, dekat namun tidak berani masuk. 5. Jiwamu terlalu tenang untuk dunia yang penuh kegaduhan. Di dunia yang serba cepat, penuh tuntutan, dan dipenuhi hubungan yang dangkal, ketenangan menjadi sesuatu yang langka. Jiwa sepertimu membawa ketenangan yang tidak dibuat-buat. Kamu tidak tergesa-gesa, tidak memaksa, tidak haus validasi. Bagi sebagian orang, ketenangan ini terasa menenangkan, namun bagi yang lain justru menakutkan. Mereka takut kehilanganmu karena kamu berbeda dari kebanyakan. Kamu tidak mudah terikat, tidak mudah terpengaruh,
dan tidak mudah dimiliki. Ketakutan mereka lahir dari kesadaran bahwa jika mereka lengah, jika mereka tidak segera berubah, kamu bisa berjalan pergi dengan tenang tanpa menoleh ke belakang. 6. Takdir terasa dekat, tetapi kesiapan belum tumbuh. Ada pertemuan yang terasa seperti isyarat, seperti pesan halus dari Allah bahwa sesuatu yang penting sedang lewat dalam hidup. Namun tidak semua orang siap menjawab isyarat itu. Mereka merasakan kedekatan batin, merasakan seolah-olah kamu hadir membawa pelajaran besar dalam hidup mereka. Namun kesiapan jiwa tidak bisa dipaksakan. Maka yang tersisa hanyalah rasa takut kehilangan, tanpa keberanian untuk memiliki. Mereka berdiri di antara harapan dan ketakutan, antara keinginan dan keraguan. Dan disitulah jiwa terpilih sering dibiarkan berjalan sendiri, bukan karena tidak dicintai, tetapi karena tidak semua orang siap menjaga apa yang begitu berharga. Semoga setiap penjelasan ini menjadi bahan renungan, bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memahami bahwa jika banyak yang takut kehilanganmu tanpa pernah benar-benar memilikimu, itu bukan karena kamu kurang, melainkan karena jiwamu terlalu bernilai untuk dimiliki oleh hati yang belum siap. Dari seluruh pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa rasa takut kehilangan yang dirasakan banyak orang sebelum benar-benar memiliki bukanlah kebetulan. Itu adalah reaksi batin ketika sebuah jiwa bertemu dengan kedalaman, ketenangan, dan nilai yang jarang. Jiwa terpilih seringkali membuat orang lain sadar akan apa yang berharga, namun pada saat yang sama menyingkap ketidaksiapan mereka sendiri. Maka ketakutan itu bukan tentang kehilangan sosok, melainkan tentang kehilangan kesempatan, kehilangan cahaya, dan kehilangan sesuatu yang tak mudah ditemukan kembali. Ini bukan tanda kesombongan, melainkan isyarat agar kita semakin berserah kepada Allah dan menjaga hati dengan bijaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hatimu terasa tersentuh oleh pembahasan ini, semoga itu menjadi pengingat bahwa dirimu tidak sedang tersesat. Kamu sedang ditempa. Tetaplah rendah hati, tetaplah jujur pada diri sendiri, dan jangan lelah mendekat kepada Allah. Serahkan segala urusan hatimu kepadanya, karena hanya Dia yang paling tahu kepada siapa jiwa ini pantas disandingkan dan kapan waktunya dipertemukan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan hati untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata menjadi cahaya, setiap renungan menjadi penguat, dan setiap doa yang kau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus bersama kami di channel Cahaya Jiwa Terpilih, agar kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.